Mbak Lisa nanti udah disiapin ya untuk absensinya. Baik, Pak. Kita mulai ya. Alhamdulillah. Pak Siswanto, gimana? Kita mulai? Monggo, Bisa? siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berjumpa meskipun hanya dalam virtual. Alhamdulillah setidaknya dengan virtual ini menunjukkan kalau kita sampai saat ini mendapatkan barokah, mendapatkan sehat sehingga jauh-jauh dari penyakit, insya Allah gitu. Semoga kita semuanya dilindungi, diberkahi, dan pandemi ini segera berlalu, gitu, supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala dan berbuat kebaikan untuk kemaslahatan ke semuanya, ya. Itu. Pagi ini mungkin ini nanti saya informasikan juga kepada Pak Siswanto. Ini Pak Siswanto kami perkenalkan teman-teman semuanya dari Badan Informasi Geospasial. Pak Siswanto adalah narasumber pada pagi hari ini dalam acara bimbingan mental. Bimbingan untuk apa? Bimbingan mental untuk penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan, yaitu pelaksanaan ISO 37001, di mana kita sudah mulai menerapkan pada tahun ini, pada bulan ini, karena kita baru menyusunnya, dan ini dalam rangka pelaksanaan tersebut harus kita laksanakan. Nah, nanti akan saya buka beberapa hal terkait dengan ISO 37001 2016 ini seperti apa. Nah, ini adalah implementasi dari ISO 9001, itu tentang sistem manajemen mutu. Terus kemudian kita integrasikan 9001 ini sudah kita laksanakan sejak 2018, dan setahun ini kita mengintegrasikan dengan 37001 2016. Berarti istilahnya kita bukan hanya mutunya, tetapi juga anti penyuapan. Insya Allah istilahnya kita sekarang berorientasi kepada pelanggan, gitu, kepada layanan, dan akuntabilitasnya terjaga, kan gitu. Integritasnya terjaga dengan sistem manajemen anti penyuapan. Sudah, kalau sekarang Menpan RB punya core value, yaitu nilai-nilai utamanya adalah berakhlak, setidaknya kita sudah menerapkan ber dan A-nya, ini berorientasi layanan dan akuntabilitas. Berikutnya nanti insya Allah kita laksanakan juga LHK-nya, KLHK-nya, segala macam itu, kompetensi, harmonis, terus kemudian loyalitasnya, gitu. Insya Allah kita sudah on the track untuk siap melaksanakan core value dari Menpan RB atau core value dari pegawai negeri secara umumnya. Nah, di dalam ISO ini ada banyak macam, Pak Sis dan teman-teman semuanya. Ini mungkin saya manggilnya Ustadz ya kali ya, lebih enaknya. Ini ada banyak macam klausulnya, mulai dari ada organisasi, kepemimpinan, perencanaan, terus kemudian ada dukungan, operasionalnya seperti apa, evaluasi kerja, kinerjanya. Dari situ nanti ada perbaikan dan balik lagi ke organisasi lagi lah.
mulai dari organisasi ini istilahnya komitmen pimpinan, melaksanakan kegiatan secara utuh, terus kemudian dari komitmen pimpinan ini merencanakan, membuat risiko-risiko apa sih yang mungkin bisa terjadi. Nah, semacam itu. Ketika risiko-risiko itu bisa terjadi, makanya diimplementasinya dukungannya apa saja, perlunya apa saja yang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, di dalam salah satu klausul tersebut, yaitu di dukungan, itu ada kompetensi dan pelatihan yang terkait dengan sumber daya manusianya, terus kemudian ada kesadaran dan kepedulian. Salah satu kegiatan bimbingan mental hari ini adalah untuk mengimplementasikan kesadaran dan kepedulian, terutama kepada kami-kami yang ada yang melaksanakan untuk pelaksanaan ISO 9001 dan 37000 ini, khususnya di 37000 ini bisa memiliki rasa muncul dari dalam, karena apa ya? Penyuapan atau segala tindak pidana mungkin yang bentuknya KKN, korupsi kolusi itu muncul awalnya memang dari dalam. Kalau saya anggap semacam itu harus kita antisipasi, muncul dari dalam, kemudian ada sesuatu kesempatan, nah itulah kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, tentunya untuk melaksanakan kegiatan ini kita juga harus mengkomunikasikan. Ada komunikasi di mana kita harus saling berkomunikasi, berkoordinasi dengan setiap stakeholder, menginformasikan, oh kami sudah menerapkan ini, mohon bantuannya untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin kurang terpuji, istilahnya hal-hal yang mungkin melanggar yang sudah menjadi komitmen kami, integritas kami. Mohon maaf, kami jangan diganggu, kan kayak gitu. Artinya apa? Jangan diganggu untuk berbuat yang tidak baik, kan semacam itu. Ini yang sebagai latar belakang dari kegiatan bimbingan mental, dan kegiatan ini insya Allah akan kita laksanakan setiap bulan dan akan kita monitoring, kita tinjau efektivitasnya seperti apa. Tentunya akan kita evaluasi setiap bulan juga, dan akan kita laporkan kepada, kalau di dalam ISO ini ada manajemen puncak, kepada pimpinan, yaitu Pak Kapus dan Pak Sesma, Pak Sekretaris Utama. Kalau kami istilahnya sudah menerapkan ini dan mengimplementasikan dalam operasionalnya, yaitu kegiatan sehari-harinya. Nah, kali ini saya perkenalkan dulu ya Pak Siswanto. Nih, beliau adalah Haji Siswanto, STHI, Sarjana Teologi Islam ya Pak Sis? Betul. Nah, nih kalau nanti ada yang mau buka medsosnya, beliau termasuk open banget nih, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, bahkan ada YouTube-nya nih. Nah, pengalaman kerja beliau adalah penyuluh agama Islam di Kecamatan Ciumas. Nah, siapa yang tinggal di Ciumas nih, boleh nanti kontak dengan beliau nih. Kemudian perlu sebelumnya di Kecamatan Dramaga, terus Ciumas lagi, sebelumnya lagi ya ini ya, sebelumnya lagi Sukajaya, Student Act Manager. Beliau saat ini sudah mengenyam pendidikan, pengembangan pendidikan umum, BPTIK. Apa ini, Pak Sis? BPTIK ini? Badan Pengembangan Pendidikan Teknologi Informasi Komunikasi. Wis mantap. Ini ternyata bukan hanya agama, tetapi juga memiliki background teknologi. Memiliki sertifikasi nasional tinggi tentang membimbing manasik haji. Wah, ini sering-sering naik haji nih kalau ini. Pengembangan pendidikan umum kader ulama di Bogor, sarjana S1 Fakultas Usuluddin Tafsir dan Hadis di Bogor ya. Oh, sejak 2006. Ya. Kemudian pengembangan pendidikan umum Akademi Dakwah Islam, Mahdal Islah Al-Muhni, di Kediri, sempat di Kediri, di Malang. Ternyata ini teman saya.
di SMA 1 Tulungagung. Beda kelas. Ya. Nih, saya juga kira nanti bisa ditanyakan, diceritakan seperti apa. Kebetulan saya di fisika 1, beliau di fisika 2, dan saya lebih ke sains. Terus kemudian beliau ternyata, passionnya ternyata di agama kan ya itu. Ya, nanti bisa diceritakan seperti apa pengalamannya, bagaimana menguatkan iman dan takwa kita, terus untuk membentengi diri dalam melaksanakan kegiatan, istilahnya kalau PNS ini ya pegawai di pemerintahan ini jauh-jauh lah dari hal-hal penyuapan, terus kemudian gratifikasi, semacam korupsi dan lain-lainnya. Demikian yang dapat kami informasikan sekilas tentang narasumber, dan langsung saja nih waktu dan ruang Zoom-nya kami persilahkan untuk Pak Siswanto. Monggo. Baik, terima kasih Mas Agung ya. Saya biasa manggil Mas Agung. Suara saya jelas nggak Pak Agung dari situ? Insya Allah jelas. Baik, saya mohon izin share screen ya. Ya, silakan. Sudah nampak belum Mas Agung? Oke, sudah nampak. Mungkin langsung di slideshow. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara sudah keluar Pak Agung? Saya cek sound dulu. Alhamdulillah keluar. Suara bismillah tadi keluar ya? Iya. Oke. Kalau lupa biasanya share sound-nya suka ketinggalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, faqala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Informasi Geospasial, yang kami hormati seluruh rekan-rekan panitia, seluruh ASN, baik PNS maupun non-PNS, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih pertama kali kami sampaikan atas kesempatan pertama kali bisa menyapa rekan-rekan di Badan Informasi Geospasial, ya, yang sebenarnya saya lewati setiap kali saya ke kantor Cibinong gitu ya. Dulu namanya Bako Surtanal kalau nggak salah ya, Badan Koordinasi dan Peta Nasional ya. Sama seperti Kementerian Agama, dulu Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama. Dan saya baru tahu ada teman saya satu sekolah itu ternyata menjadi salah satu pejabat di BIK ini. Alhamdulillah
Meskipun jarak Bogor Depok nggak terlalu jauh, tapi kita belum pernah kopdar ya. Alhamdulillah bisa ketemunya ya, malah kopdarnya kopi daring bukan kopi darat. Terima kasih Mas Agung ini yang sudah mempertemukan kita kembali jadi reuni kembali. Baik, para rekan-rekan ASN yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan ini akan kami sampaikan apa yang menjadi hajat dari teman-teman sekalian dalam rangka untuk bina mental, menguatkan iman dan takwa untuk komitmen anti penyuapan. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Agung ya. Ini lewat saja. Oke ya. Yang tinggal di Ciumas nanti silahkan bisa mampir ke rumah saya di sini, Perumahan Nuansa Sri Laladon, Blok N7 Ciumas Bogor. Ya, silakan. Pasti banyak teman-teman Ciumas kayak di sini. Banyak. Ya. Mengawali kajian ini ada satu motivasi. Saya ambilkan. Hari ini kita melihat karena Allah Maha Baik. Bersyukurlah karena kau tidak tahu sampai kapan bisa melihat. Sebuah motivasi untuk kita betapa sebenarnya kita diberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Akan tapi kenikmatan itu akan terasa berharga jikalau kita ada kekurangan atau ada barangkali sakit atau minus dalam apa yang telah menjadi kenikmatan itu. Hari ini saya juga Pak Agung Kristianto pakai kacamata, tentu nggak akan nyaman. Rasanya masih nyaman ketika di SMP atau di SMA. Beliau SMP 1, saya SMP 2. Ya. SMA-nya sama-sama SMA 1, nggak pakai kacamata. Nyaman sekali itu ya. Tidur nggak usah pakai kacamata. Hari ini Allah cabut satu persatu kenikmatan itu. Ya. Mata mulai rabun, telinga mulai tuli, rambut mulai hilang warna, ya. Bahkan ada yang meninggalkan lapangannya gitu ya. Jadi ini semua bagian dari kenikmatannya Allah cabut satu persatu. Oleh karena itu bersyukurlah karena engkau tidak tahu sampai kapan kenikmatan itu akan terus bersama kita. Rekan-rekan yang berbahagia, satu persepsi kami sampaikan, jangan bangga ketika hidup tak pernah ada masalah. Karena pada setiap masalah ada ujian kenaikan tingkat. Kemudian satu quote hari ini, mudah-mudahan menjadi penyemangat buat semuanya. Kita bukan malaikat yang selalu benar, bukan juga setan yang pasti salah. Kita ini manusia yang perlu dimanusiakan tiap hal baik dan buruknya. Saya quote ini saya ambil dari quote-nya Cak Nun ya. Rekan-rekan yang berbahagia, maka hari ini melalui bimbingan mental anti penyuapan dalam rangka menguatkan iman dan takwa untuk komitmen anti penyuapan di Badan Informasi Geospasial mengawali kajian ini, coba kita lihat kembali core value BIG dalam perspektif Islam. Ya. Ini yang pertama saya mendapatkan istilah Big Peta ini ketika saya mengikuti webinar dari Kementerian Pan-RB ya, beberapa hari yang lalu. Di situ ternyata dicantumkan bahwa core value-nya Badan Informasi Geospasial itu bersemangat, integritas, gerak cepat, profesional, efektif, tulus, adaptif. Cuman saya konfirmasi ke Mas Agung, yang benar yang mana nih Mas? Yang ini atau yang ini Vitama? Saya kalau yang ada dalam hukumnya, saya lihat ini Vitama tuh. Kalau yang Big Peta itu saya baru lihat di Kementerian Pan-RB. Apa barangkali beda persepsinya? Ya. Saya tanya begitu, kata Mas Agung yang sampai sekarang dipakai adalah Invitama. Ya, integritas, visioner, tanggung jawab, dan kerjasama. Apapun core value yang disampaikan, semuanya bagus, luar biasa. Dan itu semuanya lah menjadi satu motivasi untuk kita selaku ASN untuk berada di jalan yang benar, menjadi bagian dari pelayan-pelayan masyarakat kita. Ini sebagai buktinya ya, bahwa ketika saya mengikuti webinar Pan-RB, saya tanding khusus, ini Badan Informasi Geospasial itu core value-nya Big Peta. Ya. Kemudian saya lihat di Instagram bersertifikat, ya, Instagramnya BIG, ternyata masih menggunakan Invitama. Dan saya lacak Invitama itu ada di mana, ternyata ada di Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial nomor 31 tahun 2019. Ya, di situ saya temukan core value ini disampaikan di sana. Dan di sini ada sumber juga sebagai rujukan kita.
Yang tentunya teman-teman sekalian sebagai insan-insan BIG sudah sangat paham ya. Kita hanya mengingatkan kembali ya, sama seperti kami di Kementerian Agama juga punya 5 nilai budaya kerja. Ya kadang kita terlupakan. Ya, saking asiknya kerja, saking sibuknya melayani umat, kadang kita sendiri lupa dengan pakaian sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan ya nanti insya Allah di akhir kita akan bahas ini ya, invitama ataupun begitu. Baik, ini lewat saja ya. Saya yakin semuanya sudah pada paham ini, karena ini rumah tangga sendiri. Oke, kemudian nanti diarahkan semuanya pasti akan menjadi ASN yang berakhlak. Ya, ini harapan dari Menpan RB. Ya, ASN satu core value, yaitu ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, ini harapan kita bersama. Mudah-mudahan yang dicanangkan oleh para petinggi kita, para orang-orang yang kompeten di bidangnya, dengan kalimat berakhlak ini juga menjadi bagian dari jiwa kita. Lalu kita melihat dari perspektif agama kita, ya mohon maaf karena ini saya Islam ya. Di sini Islam semua nggak Mas Agung, atau ada yang non Islam? Ada beberapa, mungkin 1, 2. Oke, ya. Ini saya yakin semua agama mengajarkan hal yang sama. Kalau hari ini saya menggunakan istilah Islam, saya mohon maaf ya. Kebetulan saja, tapi saya yakin semua agama mengajarkan kebaikan dengan perspektif masing-masing teologinya. Ada satu hadis panjang nih ya. Hadis ini sebenarnya core value-nya yang kita dapatkan luar biasa. Ketika ini perlu saya bacakan nggak Mas Agung? Waktunya cukup nggak kira-kira? Nggak apa-apa, silakan. Cukup. Boleh ya. Atau ada yang mau membantu bacakan nih Pak Dian Ardiansah barangkali. Boleh ya, kalau yang mau bacakan ini boleh raise hand. Saya senang hati ini ya. Saya dari sini saja. Bainana nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Data yaumin, satu hari ketika kami sedang nongkrong ya, di bahasa kita ya, sedang nongki-nongki itu ya, nongkrong-nongkrong itu ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab. Tatkala itu tiba-tiba muncullah di tengah-tengah kami ya, yang sedang kongko tadi, ada sosok seorang lelaki yang shadidul bayadis siyab, berpakaian yang sangat-sangat putih ya. Kalau bahasa Mas Agung itu putihnya putih mempelak gitu ya. Syadu sawadisar, rambutnya pun hitam kemilau. La yura alaihi asaru safar, tak nampak sedikit pun bekas perjalanan jauh. Wala yarifu minna ahadun, dan ternyata tiada seorang pun di antara kami yang kenal sama dia itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wasnada rukbadaihi ila rukbadaihi wasawada'a ka'faihi ala fakidaihi faqal. Kemudian tiba-tiba lelaki itu ya mendekati Rasulullah SAW, duduk bersama beliau, mendekatkan betisnya, kemudian juga menyapa Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, ini adalah Islam. Tolong kabarkan padaku apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW, maka Rasul pun menjawab, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah. Islam itu bahwasanya engkau bersyahadat nggak ada Allah, nggak ada ilah selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kau tunaikan salat. Wa tutiyaz zakah, dan kau bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kau puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau tunaikan haji ke Baitullah kalau engkau sanggup untuk ke sana. Qala, maka dia pun berkata, shadaqta, engkau benar hai Rasulullah. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun heran. Orang ini kok aneh sih? Dia bertanya, dia yang membenarkan. Qala, kemudian dia pun bertanya lagi. Fa'ahbirni anil iman. Tolong kabarkan padaku apa itu iman. Qala, maka Rasul menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman itu engkau percaya, engkau beriman dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian hari akhir, dan engkau juga beriman dengan qadar baik maupun yang jeleknya. Maka dia pun menjawab, shadaqta, engkau benar hai Rasulullah. Qala, maka dia pun bertanya lagi, fa'ahbirni anil ihsan, tolong kabarkan padaku apa itu ihsan. Qala, maka Nabi pun menjawab,
anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka engkau yakin bahwa dia Allah melihatmu. Qala, kemudian dia pun bertanya, fahbirni anisah, wahai Nabi, tolong kabarkan padaku tentang kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minal sa'il. Yang ditanya tentang hal itu nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, maka dia pun bertanya, fahbirni an amaratiha. Kalau gitu, tolong kabarkan padaku tentang tanda-tandanya. Qala, maka Nabi pun menjawab, antalidal amatu rabbatah. Tanda-tanda kiamat itu ketika sudah ada seorang perempuan budak yang melahirkan tuannya. Wa antaral hufata al-urata al-alah ri'a as-sa yatawaluna fil bunyan. Atau engkau bisa melihat suatu saat nanti orang-orang yang kere, orang-orang yang miskin, orang-orang yang gelandangan, orang-orang yang anak-anak jalanan, mereka berlomba-lomba yatatawaluna fil bunyan, meningkat bangunan mereka, berlomba-lomba membuat rumah yang tinggi. Suman talaqa, kemudian lelaki itu pun pergi. Falabistu maliyan, summa qala, kemudian kami pun atau saya yaitu Umar, falabistu maliyan, bergeleng-geleng. Summa qala, kemudian Rasul bertanya, ya Umar, ada dari manis sa'il, kau tahu nggak tadi yang bertanya itu siapa? Qultu, maka aku pun, kata Umar menjawab, Allah wa Rasul a'lam. Ya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala, maka Rasul menjawab, fa'inu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu sebenarnya adalah Jibril yang tadi datang kepada kita, yu'allimukum dinakum, dalam rangka untuk mengajari kita tentang agama kita. Ya. Rekan-rekan yang berbahagia, ini satu percakapan, fragmen yang luar biasa antara Jibril dengan Rasulullah SAW, bagaimana Allah punya skenario yang luar biasa mengajarkan agama secara sumuliah, secara holistik, ya, tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Bahkan nanti ujungnya adalah kiamat. Agar kita paham bahwa ketika hari ini kita mengaku sebagai orang yang Islam, ya, boleh jadi kita belum beriman. Ya, ingat, kita boleh jadi belum beriman, kita baru Islam. Persis ketika Rasulullah menegur orang-orang Arab Badui. Qalatil a'rabu amana kulam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka orang-orang Arab Badui bertanya, kami telah beriman. Maka katakan, oh kalian belum beriman, kalian baru masuk pintu gerbang Islam. Ya, kalian baru kenal Islam, belum beriman. Ya, karena kalian belum memahami Islam itu apa dan bagaimana harus beribadah, bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam. Kalian baru masuk pintu gerbangnya, belum tahu itu apa itu Islam. Maka di sini bertahap apa itu Islam, kemudian masuk dalam pintu gerbang yang lebih tinggi, apa itu iman, dan ketika iman sudah dalam dada kita, maka kita menggapai ihsan. Apa itu ihsan? Kita beribadah. Ibadah kita itu ibadah yang loyalitas, ibadah yang totalitas dan loyalitas. Bahwa kita beribadah pada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Coba perhatikan, rekan-rekan BIK kalau kerja ditongkrongin sama kepala badan, pasti deg-degnya luar biasa ya. Beda dengan ditinggalkan, wah asik-asik banget, bisa Shopee, bisa gope-gopean gitu kalau ditinggal atasan. Tapi begitu ada atasan nongkrongin, rasanya itu keringatnya sejagung-jagung pada keluar. Itu baru atasan. Ada atasan lain yang lebih tinggi, yaitu Allah. Kalau kita selalu merasa, ya Allah, Allah melihat kalau aku mau begini, Allah melihat kalau aku mau begitu, insya Allah kita akan mampu untuk mengerem jiwa kita. Ya. Kemudian kita dihadapkan dengan yang lebih tinggi lagi. Setelah Islam, iman, ihsan, ternyata ujungnya kiamat. Ini yang banyak kita nggak sadari. Pertanyaan akhir ini, bahwa kita pasti akan bertemu dengan kiamat. Ya. Maka jangan sampai kita terlena sehingga kita lupakan kiamat kita. Bahkan tanda-tanda sebutkan ketika ada seorang budak perempuan sudah melahirkan tuannya. Ya, ini maksudnya adalah ada seorang budak perempuan, ya kita zaman sekarang udah nggak ada ya budak perempuan yang dia dinikahi oleh tuannya, maka kemudian anaknya itu menjadi orang yang memerdekakan ibunya, ya, karena dia melahirkan seorang anak dari tuannya yang disebut dengan umul walad. Kita nggak usah bahas itu, ini masalah fikih ya. Ya. Oke, kemudian dengan kita melihat bahwa faktanya kiamat itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita, maka disinilah kita perlu berhati-hati. Ini, jadi ini hadis yang pertama, intinya seperti itu. Kemudian
sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita berkisah-kisah dulu saja ya. Muncul gambar kambing di situ ya Mas Agung ya. Oke. Betul. Apa koleksi kambing ini dengan kitab-kitab hadis di sebelahnya? Ya, coba kita lihat kisahnya. Kisah budak penggembala kambing. Ya. Itu kisah Abdullah bin Umar bin Khattab atau biasa dikenal dengan nama Ibnu Umar. Ada satu kisahnya saya kisahkan dari kitab Majmu' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid. Dikisahkan An Zaid bin Aslam. Ada salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Aslam. Qala, dia berkata, Mar bin Umar bira'i ghanam. Lewatlah Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Ya. Berarti dialah saudaranya Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah itulah Ummul Mukminin, istrinya Nabi, yang dengan demikian ya hubungan kerabatan antara Ibnu Umar dengan Nabi juga sangat dekat. Karena bapaknya juga mertua Rasulullah SAW. Qala Mar bin Umar bira'i ghanam. Ibnu Umar melewati salah seorang penggembala kambing. Faqala, maka dia pun menyapa, ya ra'iyal ghanam. Hai penggembala kambing. Hal min jazarah? Apakah kamu punya jazarah? Jazarah itu kambing muda, ya, kambing yang paling enak-enaknya untuk dikonsumsi, ya. Enggak cempleng, enggak kambing beneran, tapi kambing muda. Itu namanya jazarah. Ya. Sate kambing muda, kalau dulu sate jazarah nggak ada yang tahu. Ya. Kambing muda. Qala, maka dia pun menjawab, mahau narabuah. Tapi ada sih teman kambing itu kan bukan punya aku. Aku bukan pemiliknya. Ya, ini punya bosku. Qala, maka Abdullah bin Umar berkata, takul, akal hatimu. Wah, tenang saja. Kau cukup bilang sama bosmu bahwa kambing itu dimakan oleh serigala. Ya. Maka mendapat jawaban tadi, ya, budak penggembala kambing itu kaget, merasa aneh dengan orang yang bertanya di depannya, yang ngajarin enggak gitu ya. Farafara'ya ra'sahu ila sama. Maka seketika pula sang penggembala kambing itu mengangkat kepalanya melihat ke atas sana ke langit. Sumakala, kemudian dia pun menjawab, fa aina Allah? Kalau begitu, di mana Allah? Ya. Jawaban yang mencengangkan. Seorang budak, ya, budak itu kan udah kelas kastanya, udah kasta yang paling rendah. Gembala kambing, jumlah kambingnya nggak cuma puluhan, ratusan bahkan ribuan, ya, saat itu. Dan sudah diberikan tipnya, udahlah satu doang nggak akan kelihatan. Oh, bilang saya sama bosmu, kambingnya dimakan serigala. Ya. Nah, ini sekarang ini sebenarnya panjang. Anak tadi itu menjawab, memang bosku nggak akan pernah tahu berapa jumlah kambing itu, karena dia nggak akan tahu dan belum tahu setiap hari kambingnya ini bertambah berapa, nggak pernah tahu. Tetapi aku mendapatkan amanah dari Tuanku. Fa'aina Allah. Andaikan aku berani berbuat curang, berani melakukan apa yang kau minta. Fa'aina Allah. Maka di manakah Allah? Faqala Ibnu Umar. Maka Abdullah bin Umar pun berkata, Fa'ana wallahi ahaqqu an aqulu fa'aina Allah. Maka sungguhnya aku, demi Allah, aku lebih pantas, lebih layak, lebih berhak untuk mengatakan di manakah Allah. Ya kan, Abdullah bin Umar adalah seorang bangsawan, beliau seorang yang konglomerat, mendapati anak itu, maka seyogianya dia yang lebih pantas untuk mengenal Allah dibandingkan dengan anak itu. Dan kisah ini bukan berarti bahwa Abdullah bin Umar nggak paham agama, tidak. Ya. Tapi kisah ini sebabnya Abdullah bin Umar ingin ngetes sejauh mana pemahaman anak tentang agama. Ya, bukan berarti dia nggak paham, dia paham betul. Ya. Maka dia ingin ngetes keimanan anak itu. Ya. Fastara Ibnu Umar ara'iyah. Maka kemudian Fastara Ibnu Umar ara'iyah. Ibnu Umar, yaitu Abdullah tadi, membeli kambing-kambing tadi. Wastarul ghanam, juga membeli kambing. Fa'atakahu wa'atahul ghanam. Kemudian dia pun memerdekakan anak itu dan memberikan kambing-kambing yang telah berikan tadi. Ya, kisahnya lebih panjangnya. Ketika anak tadi menjawab fa'aina Allah, Ibnu Umar tersentak kaget. Maka dia pun bertanya, nak, di mana rumah bosmu? Aku ingin ke sana, tunjukkan padaku. Maka akhirnya anak tadi pulang, menunjukkan Abdullah bin Umar di mana rumah tuannya. Sampai di rumah tuannya, kemudian dia pun bilang, ya, ada tamu ingin bertemu dengan tuan. Maka Umar pun menyampaikan keinginannya bahwa dia ingin membeli kambing-kambingnya. Ya.
Terus kemudian dia pun membeli beberapa ekor kambing. Kemudian dia pun bertanya, bolehkah aku beli budakmu ini? Ya. Yang punya budak, ya senang budaknya laku. Ya karena budak itu saat itu barang belian, ya, barang perniagaan. Ya senang-senang saja budaknya laku. Silakan saja kalau mau beli, silakan. Maka diberilah budak tadi. Kemudian kambing yang ia beli dari tuan budak tadi pun diberikan kepada budak tadi, dan dia pun a'taqahu, dia merdekakan budak tadi. Ya, ini jamaah yang berbahagia, ya. Kita bisa melihat core value dari dialog sederhana tadi, ya, kisah pengembala kambing dengan Umar. Yang pertama, bagaimana menanamkan sifat kejujuran. Ternyata kejujuran itu bukan milik orang-orang di atas, bukan milik orang-orang tertentu, tapi dialah milik jiwa-jiwa yang dekat dengan Allah. Ya, tidak memandang. Boleh jadi orang yang barangkali status sosialnya rendah, ternyata dia memiliki integritas yang luar biasa. Jujurnya pun bisa luar biasa. Ya. Dibandingkan dengan yang barangkali berdasi jauh, ya, yang berdasi dengan pulpennya dia bisa korup kemana-mana. Tapi ya orang-orang yang mungkin dengan sebatang bambu atau galah untuk mendapatkan rezekinya, ya, pemulung mungkin lebih jujur, ya, bisa jadi. Ya. Kemudian berikutnya kita mendapatkan bagaimana belajar untuk mendapatkan sifat amanah. Ketika kita diberikan satu amanah, kita menjaga amanah tadi. Sebagaimana tadi kisah sang budak, meskipun dia paham betul tuannya nggak pernah tahu, nggak pernah ngurusin kambing-kambing tadi, receh bagi tuannya tentang kambing tadi, tapi bagi dia itulah amanah. Ya. Maka ketika ada yang mencoba untuk mengganggu, untuk mengusik amanah tadi, dia pun kembali pada Allah. Kemudian rasa malu, ini yang harus tanamkan. Malu pada siapa? Malu sama Allah. Ya. Hari ini terlebih kantor-kantor kita di mana-mana ada CCTV. Ya. Di pojok kanan, pojok kiri, pojok atas CCTV langsung nyambung dengan monitor. Ya. Bahkan bisa dilihat oleh tamu-tamu di luar sana. Na'udzubillah. Ketika ada yang berbuat kurang bagus, tamu-tamu udah tahu duluan. Gara-gara layarnya ada di luar. Ya, hati-hati. CCTV ini lebih berbahaya daripada Siti Aminah, Siti Aisyah gitu ya. CCTV dia nggak akan lapor, tapi dia langsung menampilkan. Hati-hati ini. Ya. Kita harus punya rasa malu pada Allah, karena CCTV Allah nanti akan ditampilkan semuanya. Ketika Allah mengatakan Iqra kitab, bacalah kitabmu. Na'udzubillah. Ketika saat itu kita diperintahkan untuk membaca kitab kita, apakah kita menorehkan dengan tinta emas kebenaran, atau justru sebaliknya kita hiasi dengan banyak coret-coretan kejahatan? Na'udzubillah. Setelah kita akan menjadi orang yang diingatkan dengan catatan amal kita. Kemudian takut, ini yang harus ditanamkan. Bukan takut atasan, tapi takut dengan atasannya yang punya atasan. Takut dengan Allah. Ya. Karena atasan kita manusia, dan manusia itu nggak ada yang benar semuanya. Boleh jadi dia juga salah, namanya juga manusia. Makhluk khata wa nisyan, al-insan. Makhluk khata wa nisyan, manusia disebut al-insan, karena dia tempatnya salah, wa nisyan, dan juga lupa. Maka atasan kita boleh saja dia lupa, boleh saja dia salah. Maka takutlah bukan dengan atasan kita, tapi dengan atasannya atasan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tanamkan dalam kita rasa istiqomah untuk senantiasa berada dalam sifat-sifat kebaikan ini. Jujur, amanah, malu, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang berbahagia, kemudian kalau tadi kita berselancar di dunia hadis, sekarang kita coba melihat bagaimana Al-Quran berkisah. Yastakhfuna minan الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Di dalam kisah ini adalah peristiwa di mana orang-orang yang membenci Islam, mereka buat skenario yang kurang tepat, yang kurang bagus. Maka Al-Quran mengabadikan yastahfuna minas, mereka mencoba untuk bersembunyi, ngumpet dari manusia. Akan tapi mereka nggak sadar, wala yastahfuna minallah, bahwa mereka nggak mungkin bisa bersembunyi dari Allah. Ma'ainallah, di manakah Allah, pasti akan melihatnya. Ya. Wa huwa ma'ahum, dan Allah itu senantiasa bersama kalian, bersama mereka. Yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka buat satu keputusan yang tidak Allah ridhai. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dan Allah
sungguh meliputi apa yang mereka kerjakan. Ayat ini umum. Lihatlah ke dalam dunia kerja masing-masing. Boleh jadi, mohon maaf nih, ada yang membuat planning, perencanaan, program, dananya sekian, tapi harus jadi sekian. Akhirnya membuat sesuatu yang tidak seharusnya dibuatnya. Mohon maaf, di mana-mana mungkin sering terdengar istilah markup dan sebagainya. Di sinilah mereka mencoba untuk bersembunyi dari manusia. Nggak ingin diketahui manusia, tapi ingat, Allah nggak mungkin kalian bersembunyi darinya. Di sinilah pentingnya kita untuk benar-benar menjadi ASN yang memiliki nilai-nilai yang bagus, yang membentuk e-government yang tata kelola pemerintahan yang luar biasa, yang bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia, tidak hanya di hadapan Irjen ataupun BPK ataupun KPK, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih dalam Al-Qur'an, ya, kita coba berselancar ke negeri Yaman. Ya, di sana ada kisah Ratu Balqis yang berhubungan dengan masalah suap menyuap dan gratifikasi ini. Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Naml, surat yang ke-27, ayat 36, Allah berfirman, فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Ya, Ratu Balqis, ratu yang berjaya pada masanya, ya, penyembah matahari, mendengar bahwa di negeri Yaman, sana ada seorang nabi, merasa takut jangan-jangan nabi itu lebih kuat posisinya, lebih hebat tentaranya, sehingga bisa jadi kerajaan negeri Sabah akan dihancurkan oleh Nabi Sulaiman. Maka dia pun menyuruh para pimpinan istana, para penggawanya untuk datang ke negeri Sulaiman, memberikan berbagai macam peti, berbagai macam hadiah, ya, dalam rangka untuk melunakkan hati Nabi Sulaiman jangan sampai ekspansi ke kerajaan Ratu Sabah. Maka Al-Quran mengabadikan, falamma ja'a Sulaiman, maka tatkala utusan itu datang ke negeri Sulaiman, qala, berkatalah Nabi Sulaiman, atumiddunani bimalin, apakah kau mau menyogok aku dengan harta ini? Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Padahal kau tahu yang Allah kasih kepada saya ini jauh lebih baik dibanding apa yang kau bawa itu. Ya. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bahkan engkau merasa bangga dengan hadiah-hadiahmu itu. Ya, ini salah persepsi. Ratu Balqis sudah memberikan yang terbaik yang ia miliki dari kerajaan-kerajaan untuk hadiah. Ternyata kerajaan Nabi Sulaiman lebih dari itu, luar biasa. Ya, nanti silahkan hidup kembali kisah lengkapnya dalam surat An-Naml. Ya, intinya kita ingin mendapatkan pelajaran bahwa peristiwa suap menyuap itu sudah pernah terjadi jauh di masa yang lalu, yaitu di masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Dia yang memiliki berbagai macam kelebihan, yang bisa berbicara dengan jin, mengendalikan angin, berbicara dengan bahasa binatang, ya, mengetahui bahasa semua makhluk di sekitarnya. Ya. Segitunya, ya, masih ada yang mau nyuap, gitu ya. Itu luar biasa. Itu. Jadi orang besar mau disuap sama raja kecil. Ya, maka dia mengatakan, atumiddunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum. Inilah core value dari ayat ini. Mana orang-orang yang bisa bermental Nabi Sulaiman yang mengatakan bahwa Allah kasih saya lebih banyak dari apa yang kamu kasihkan itu. Ini ya. Inilah pentingnya kita memahami nasihat-nasihat agung dari Al-Qur'an. Bahwa di sana di balik kisah itu ada sesuatu yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun selaku ASN dimanapun, kementerian, badan, lembaga ataupun kedinasan. Kemudian rekan-rekan yang berbahagia, kita kembali ke dalam Al-Quran. Sekarang kita berselancar di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, bagaimana peristiwa suap pernah terjadi pada masa Fir'aun. Ya, kisah Bal'am bin Ba'ura. Siapa dia? Bal'am bin Ba'ura ini seorang ahli ilmu. Ya, dia adalah ulama pada masanya, mengenal dan bahkan menghafal kitab Taurat. Ya. Dan dari itu dia bukan cuma hafal kitab,
tapi dia orang yang waskita, yang punya kelebihan, yang disebut dengan al-ismul a'zam. Ucapannya luar biasa ampuh. Ya. Kalau dalam bahasa Mas Agung mah semburane mandi, gitu ya. Paham ya, semburane mandi. Itu Bal'am bin Ba'urah. Ya. Ucapannya itu ucapan yang bertuah, ya, semburane mandi. Itu Bal'am bin Ba'urah. Al-ismul a'zam. Satu kenikmatan, satu karomah yang diberikan pada dia, ya, dari Allah kepada Bal'am bin Ba'urah. Dia sebenarnya lah orang yang salih pada masa itu. Orang yang salih yang berada di garis Nabi Musa alaihissalam. Ya, ditempatkan di sebuah daerah semacam persemakmuran, ya, di daerah bawahan Nabi Musa alaihissalam, ya, di kerajaan kecilnya, untuk mengawasi kehidupan keagamaan di sana. Ya. Nah, satu ketika sang raja datang kepada dia, ya, raja kecil ini. Ya. Wahai Bal'am bin Ba'urah, ya, tolong sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam agar tidak menginvasi kami, agar tidak mengintimidasi kami. Ya, biarkan kami hidup sesuai dengan apa yang kami miliki, ya, bebas, merdeka. Ya, tolong perangi atau cegat pasukan Nabi Musa yang akan ke kerajaan ini. Maka Bal'am kaget, loh, saya kan anak buahnya Nabi Musa, nggak mungkin dong saya lakukan itu. Bagaimana mungkin? Tolonglah Bal'am, nanti kalau kamu mau, separuh kerajaan ini akan jadi milikmu. Nah, Bal'am mulai mikir, wah iya ya, saya jadi pengikut Musa dapat apa? Ya, di sini cuma dapat asrama, dapat rumah kontrakan. Mending saya ikut kamu dapat separuh kerajaan. Ya udah, ya. Bal'am bin Ba'urah, sang ahli ilmu ini, gelap mata. Ketika diiming-iming dengan harta, dia pun menjadi pengikutnya sang raja tadi. Maka diabadikan dalam Al-Quran. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Dan bacakan pada mereka kisah tentang seseorang yang atainahu ayatina, telah kami berikan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebenaran kami, yaitu kitab Taurat dan juga pusaka al-ismul a'zam, semburani mandi tadi. Fangsalah minha, maka kemudian semua apa yang kami berikan, baik itu ilmu, baik itu kitab Taurat hafalannya ataupun kekuatannya al-ismul a'zam, ya, aji-aji ampuhnya, fangsalah minha, langsung melesat keluar dari dadanya. Fatba'u syaitan bakanul ghawin, maka dia pun memperturutkan setan dan dia termasuk orang-orang yang tersesat. Ini kisah Bal'am bin Ba'ur atau Bilyam bin Beor yang diabadikan dalam surah Al-A'raf 175, surat yang ke-7 ayat 175. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ya, Allah memberikan perumpamaan yang begitu dahsyatnya, nggak tanggung-tanggung. Orang-orang yang semacam Bal'am tadi diumpamakan seperti anjing, ya. Itulah perumpamaan orang-orang yang sangat jelek. Maka kemudian diulangi lagi dengan ayat berikutnya. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Inilah kata kuncinya. May yahdillahu fawal muhtadi. Maka siapa saja yang Allah petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Sebaliknya, wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, merekalah orang-orang yang merugi. Ini yang wajib dan perlu benar-benar kita harus pahami. Kita ini sedang mencari hidayahnya Allah. Yang mudah-mudahan senantiasa mendapat petunjuk Allah ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Nah, ternyata banyak jalan-jalan yang tidak benar. Ya, boleh jadi seorang CASN itu luar biasa lempeng, kokoh luar biasa, tapi begitu menjadi C-nya hilang, ya,
tiba-tiba juga satu persatu mulai protol itu, ya, ambiarlah ya ASN-nya, karena C-nya hilang tadi, menjadi arogan, menjadi berani untuk melakukan kejahatan-kejahatan, mulai terbiasa dengan tilap-menilap. Naudzubillah ya. Jadi kita harus senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim dan pahami doa itu bahwa kita sedang mencari hidayah Allah. Yang rendah itu kita akan mendapat petunjuk. Tapi ingat, kalau kita tidak pernah mengucapkan itu, tidak pernah mengupayakan itu, tidak pernah minta itu, boleh jadi kita akan jadi orang-orang yang tersesat. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, ya, sekarang kita masuk secara teknologi. Apa itu tentang riswah ataupun suap atau rasuah dalam bahasa Malaysia dan bahayanya? Ternyata dalam hal disebutkan di antara bahaya-bahaya riswah itu atau suap adalah mendapatkan laknat. Apa itu makna laknat? Laknat ba'idun min rahmah. Ya. Laknat itu artinya ba'idun min rahmah, jauh dari rahmatnya Allah. Ya. Jauh dari rahmat Allah. Kalimat itu sederhana, tapi coba kita pahami. Jauh dari rahmat Allah, apa maknanya? Maka sandingkan dengan hadis lain. Ketika Rasul mengatakan bahwasanya lan yadkhulul ahadum al-jannah amaluhu. Seseorang di antara kalian nggak akan masuk surga lantaran amalnya. Maka yang lain bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Rasul punya, enggak juga saya, kecuali Allah akan melindungiku dan menaungiku dengan rahmatnya. Berarti rahmat ini di atas segalanya. Ya, orang masuk surga bukan karena amalannya, tapi karena rahmatnya Allah. Nah, ketika Allah jauhkan dari rahmatnya dengan laknatnya, berarti apa maknanya? Dijauhkan dari surga. Ya. Maka hadis mengatakan, An Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal rasi wal murtasi. Laknat Allah bagi ar-rasi, orang yang melakukan suap, ya, sebagai pelakunya, sebagai pemberi suapnya, wal murtasi, dan orang yang menerima suapnya, yang di atas dan di bawah sama-sama mendapatkan laknat Allah. Ya. Kemudian kita lihat, kalau ini laknat Allah, kita turunkan sedikit laknatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam hadis, qala la'an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rasi wal murtasi. Ya, sama, kalimatnya hampir sama. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat ar-rasi, orang yang memberikan suap, wal murtasi, dan orang yang menerima suap. Jelas ya, nasnya sangat-sangat jelas. Hadisnya juga sahih dalam berbagai macam riwayat. Ahmad, kemudian Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Kemudian hadis berikutnya. Qala la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi wal ra'isa, yakni alladhi yamsi bainahuma. Ini malah lebih komplit lagi. Ya. Dalam versi hadis ini disebutkan Rasulullah SAW melaknat. Siapa yang melaknat? Ar-rasi, orang yang memberikan suap. Wal murtasi, dan orang yang menerima suap. Wal ra'isa, dan ar-ra'isa. Siapa ar-ra'isa itu? Yakni alladhi yamsi bainahuma, yaitu orang yang menjadi perantara antara penyuap dan yang tersuap. Ya, pihak ketiganya, perantaranya, wasilahnya, itu pun kena. Ya, siapa saja itu, apakah itu namanya perorangan, apakah itu namanya lembaga, apakah itu namanya perbankan, semuanya kena. Ya, ar-rasi wal murtasi wal ra'isa. Rekan-rekan yang berbahagia, itulah ketika kita mendengar kata laknat yang bermakna ba'idun rahmah, setidaknya itu sudah menjadi sebuah peringatan buat kita. Lalu kita kerja ini untuk apa? Ya, pikirkan lagi, kita itu kerja untuk apa? Jikalau kita orientasinya dunia, dunia itu nggak akan kekal. Ya, dunia itu sudah akan kita tinggalkan karena kita hari ini sedang menunggu giliran mati. Coba lihatlah rekan-rekan kita, para ASN dari berbagai macam kementerian lembaga, berapa ribu orang yang sudah meninggal. Padahal mereka kemarin masih bermain dengan kita, masih bercanda dengan kita, masih ngopi dengan kita. Hari ini kita terima berita duka. Ya, ini hendaknya menjadi peringatan buat kita. Ketika Allah juga mengatakan kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi peringatan, nasihat untukmu, agar kita senantiasa berkaca dengan diri kita sendiri. Ya Allah, si fulan, si fulanah, ya, dalam bahasa masyarakat, si Suto, si Noyo telah mendahului saya. Kok kondisinya seperti itu? Amalan apa yang ia lakukan? Nah, ini kita introspeksi. Jangan-jangan kalau saya begini nanti jadi begitu. Jangan-jangan
kalau saya lakukan ini nanti begitu. Ya, boleh jadi selamat di dunia, tapi nggak mungkin selamat di akhirat. Ini renungan kita bersama. Ya, terlebih bahasa laknat. Ya, rekan-rekan yang berbahagia. Kemudian secara kajian agama, secara istilahi, yang disebut dengan sawab adalah ma yu'ta libtali haqqin aw lihqaqi batil. Segala sesuatu yang yu'ta diberikan untuk libtali, untuk membatalkan yang benar. Jadi yang benar jadi salah. Aw lihqaqi batil, atau justru untuk membenarkan yang salah. Itu namanya sawab. Ya. Sesuatu yang diputarbalikkan. Lalu bagaimana ragam sawab itu? Ada sawab di dalam hukum, sawab untuk meraih jabatan ataupun kekuasaan, dan sawab atau pemberian untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman. Ini secara umum seperti itu. Ya, secara khususnya derivasinya tentu banyak. Ya, yang kita juga akan melihat praktek-praktek sawab itu mungkin ada berseliweran di sekitar kita, bahkan mungkin di lembaga kita, di kementerian kita, dan lembaga kita. Oleh karena itu, dengan semangat ISO tadi, dengan semangat anti penyimpangan tadi, mudah-mudahan melalui kajian singkat ini kita termotivasi. Sekali lagi motivasi kita nggak akan lama. Ya, kita jadi PNS nggak akan lama. Selama PNS mungkin di BIK ini sampai 65, untuk itu pun untuk yang utama mati ya, yang tak golongan 4D 4E ya, kalaupun ada ya, itu mungkin 65 ya. Mungkin jajaran Widya Iswara, kalau ada nggak Widya Iswara di BIK itu? Ada ya. Para peneliti itu mungkin sampai 65, mungkin juga 70 itu pun dengan bonusnya. Artinya apa? Betapa waktunya sangat pendek dibanding dengan sisaan di akhirat nanti. Yang dikatakan khamsina alfasanah, satu hari itu setara dengan 50.000 tahun, naudzubillah. Ya, satu harinya di sana ya itu setara dengan khamsina alfasanah, dengan 50.000 tahun ya di dunia ini. Betapa luar biasa panjangnya. Andaikan kita tersiksa satu hari itu luar biasa. Apalagi itu akan kekal selama-lamanya. Maka orientasi kita ketika kita diiming-imingin oleh 3 ta ya, harta, tahta, wanita, yang itu bagian dari sebab ingat hidup ini nggak akan lama. Tatap ke depan, itu ada batu nisan untuk kita. Mungkin kita sedang menyiapkan berbagai macam laporan, tapi kapan kita pun sudah siapkan buat kita. Hati-hati. Ya, kita nggak akan lama. Dan ketika kita pun telah mendapatkannya, hati-hati pula. Itu bukan milik kita. Ya, ketika kita meninggal, bukan lagi milik kita. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu memberikan suatu penjelasan yang luar biasa. Hadis mengatakan, kalau seseorang itu telah meninggal dunia, maka dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalannya. Tapi ternyata yang 2 pulang lagi, tinggal cuma 1 yang mengikutinya. Keluarganya pulang, hartanya pulang. Cuman amalnya yang setia menemaninya. Coba lihat, apakah hartanya ada yang ikut sama dia? Enggak. Dia punya mobil yang paling mewah, ya. Dia punya Pajero, dia punya Camry. Coba, ada nggak jenazah diantar ke kuburan pakai Pajero gitu? Malah pinjem, yang ada pinjem ambulan masjid, ya. Rela antri, pinjem ambulan rumah sakit. Padahal dia punya Pajero. Ya, itulah buktinya udah ketahuan di dunia. Hartanya nggak bisa mengantarkan dia sampai ke kuburan. Ya. Pajero dipakai ambulan juga nggak ada. Kemudian istrinya, keluarganya, anaknya, yang dulu dia bilang hidup semati, buktinya begitu satu mati, yang satu ganti lagi. Ya, nyari gantinya. Nggak ada yang bisa menemani kita. Ya. Maka jadikanlah harta kita, keluarga kita, bagian dari amal soleh kita. Ya. Rekan-rekan yang berbahagia, kemudian tanbih itu adalah satu peringatan buat sekalian, warning buat sekalian. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ini diantara suap atau riswah dalam hukum. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian sama kalian bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang enggak benar. Wadul bihail hukam, dan kau laporkan itu kepada hakim. Ya, kau bikin laporan palsu, laporan fiktif, kau bikin berita acara yang palsu. Litakulu fariqam min amwalin nas, untuk menguasai harta manusia sebagiannya
bil ismi dengan cara yang berdosa, wa antum ta'lamun, bahkan saat itu engkau sadar kau melakukan suatu kesalahan. Ya. Bukan nggak sadar, sadar betul, tahu betul itu salah tapi dilakukan. Ya. Kemudian berikutnya ada satu hadis dari Abu Hurairah qala la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Spesifik lagi, Rasul melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam urusan hukum. Ya. Rekan-rekan yang berbahagia, maka mengakhiri barangkali ya, mengakhiri waktunya sampai 15 menit ke depan ya. Nanti ada diskusi banyak Pak Agung ya. Coba kita mengisi waktu ini coba untuk melihat core value yang ada di kementerian kita, ya, baik Kementerian Agama ataupun mungkin juga di BIK ya. Yang pertama, tanamkan sifat jujur. Al-Quran mengatakan, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَقُلِ اعْمَلُوا, dan katakan, i'malu, silahkan kalian bekerja. Fasayarallahu amalakum, maka niscaya Allah akan melihat, senantiasa melihat amal-amal kalian. Ya. Kalau yang paham bahasa Arab ya, fasayara. Sayara ini dari kata ro'a yara. Ya, fasayara. Ini fiilnya fiil mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous tense. Itu habitual action. Artinya apa? Senantiasa melihat. Enggak cuma sekali melihat, tapi senantiasa melihat. Maka i'malu, bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum. Allah akan senantiasa melihat, ya, memandang, ya, meneliti, mengetahui perbuatan kalian. Wa rasuluhu, juga rasulnya. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Wa saturadduna ila alimil ghaib wasyahadah, dan kelak engkau akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata. Ayunabiyukum ya kuntum ta'malun, dan saat itu akan dikabarkanlah pada kalian ma kuntum ta'malun, apa-apa yang dulu pernah kamu lakukan. Apakah kita mau dipermalukan atau kita mau dijunjung tinggi? Dari sinilah kita mengawalinya. Dunia inilah masru'atul akhirah, lahan untuk bagaimana kita menciptakan akhirat kita. Maka kalau dunia kita sudah tercoreng-moreng, khawatirnya akhirat kita pun akan menjadi kelam. Di sinilah Allah akan menampakkan akibat dari apa yang kita lakukan semuanya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap pribadi bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Ya. Kita nggak akan dibebani dengan perbuatan orang lain. Ya. Tidak akan terjadi Pak Agung yang melakukan, Pak Khairil yang dituduh. Enggak. Semuanya nanti akan di hadapan Allah sama mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kemudian kita lihat core value berikutnya adalah visioner. Ya, in vitama, itu visioner ya. Apa itu visioner? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Satu peringatan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasr surat ke-59 ayat 18, Allah berfirman dengan dua kalimat yang sama diulang kembali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya, orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan adalah masing-masing diri memperhatikan apa yang ia siapkan untuk hari esoknya. Ini planning, visioner. Ya. Kita melihat pada sesi futuristik kita itu kemana? Mau dibawa kemana hidup kita nantinya? Endingnya itu mau seperti apa? Maka dari sekarang kita punya planning untuk visioner yang lebih jelas, perencanaan yang lebih matang. Kalau kita hanya ingin, sudahlah, dunia saja, maka kita termasuk orang-orang yang dikatakan dalam hadis, dunia ini adalah sijnul muslim, penjaranya orang yang beriman, orang yang Islam, dan sebaliknya, dialah jannatul kufur, surganya orang-orang yang kafir. Apa kita mau mentok selesai di dunia saja? Sementara firman Allah sampai ke akhirat. Maka siapkanlah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang harus ia bawa untuk lighad hari esoknya, yaitu al-hayah ba'dal maut, kematian, ya, kehidupan setelah kematiannya. Karena ketika kita mati,
Hakikatnya kita nggak mati. Kita cuma pindah alam. Dari alam dunia menuju alam barzah. Dan dari alam barzah nanti kita akan dibangkitkan, kita akan menuju ke alam akhirat. Disitulah keabadian. Nggak ada di situ hari beramal, tapi ada hari pembalasan. Maka sekaranglah saat kita untuk memberikan dalam jiwa kita nutrisi, semangat untuk mendapatkan bekal di hari esok. Wattaqullah, lagi-lagi Allah mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Artinya awali perbuatan atau awali perbekalan itu dengan takwa pada Allah dan akhir dengan takwa pada Allah. Jangan sampai bermulanya dengan bagus, endingnya nggak bagus. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, akan memberikan kabar, mengabarkan semua dari apa yang telah kalian lakukan. Maslul muslimin, rekan-rekan yang berbahagia. Kemudian yang keempat, disiplin. Apa kata lakukan dengan kata disiplin ini? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Satu surat yang begitu pendek, semua udah hafal, dan ayat ini ayat yang syarat dengan makna. Bahkan sampai sekelas Imam Syafi'i mengatakan, andaikan Al-Quran tidak turun 114 ayat, maka surat Al-Asr itu sudah cukup untuk kita. Kenapa? Karena kandungannya yang luar biasa. Wal asr, demi masa, demi waktu. Di sini Allah berfirman, bersumpah dengan wawu qasamnya demi masa, demi waktu, agar manusia tidak menyia-nyiakan waktunya. Kenapa? Karena sungguh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, dan saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Rekan-rekan yang berbahagia. Kemudian poin berikutnya, ya kita lihat dulu ya, saya break dulu. Mas Agung mungkin kangen dengan tayangan-tayangan masa lalu ya, untuk melihat bagaimana kedisiplinan dan segala macam itu kita bisa tayangkan dari sini. What are we gonna do? We're gonna die? We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. God. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Push off!
Look at me in my bad self. I snatched you right out of the air. Oh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. You just saved my life. Huh? So? I knew it. Knew what? That there is some good in you. Baik ya, itu kartun tadi sebenarnya menggambarkan bagaimana sikap etos kerja kita, ya, kejujuran. Andaikan nggak ada yang jujur, itu saling menjatuhkan, ya, saling berbohong, maka nggak akan bisa selamat semuanya. Kemudian juga tanggung jawab, masing-masing bertanggung jawab untuk menyelamatkan jiwanya, teman juga jiwa temannya. Ya, kemudian juga kerjasama dan disiplin dalam satu komando. Kemudian yang kelima, kooperatif, kerjasama. Ya, bagian dari invitama, manyalah kerjasama atau kooperatif. Bagaimana? وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Kita dituntut untuk bisa kerjasama dengan sebuah tim kita, tentunya kerjasama yang baik, kerjasama dalam mencapai ridhonya Allah, bukan justru kerjasama dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Keamanah Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 2 adalah bagaimana kita mampu membuat teamwork yang sama-sama menuju pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat tayangan berikutnya. Ya, ini sudah masuk sekali, nggak apa-apa kita lihat sebentar. Bagian dari sebuah kerjasama. Okay, come on, everyone. We're behind schedule. You know what's got to be done. Move it, move it, move it. Hey, you there. Pick up the pace. You're falling behind. Stop it, stop it. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a rescue on our hands. You there. Here we go. Baik, itu maknanya juga begitu dalam ya. Video-video motivasi ya memang kartun banget, tapi setidaknya ada core value yang kita bisa ambil bagaimana kita bisa menjadi sebuah teamwork yang baik untuk kesuksesan bersama. Kemudian yang keenam, bersikap adil. Al-Quran mengatakan, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. wahai orang-orang yang beriman, kunu qawaminan lillahi syuhada'i bil qist. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah dengan cara bil qisti, dengan menjadi orang yang bisa menyaksikan dengan cara yang sangat adil. Inilah begitu luar biasa pesan-pesan dalam Al-Quran. I'dilu, perintahnya berbuat adilah. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah menunjukkan sifat care, sifat attention kita kepada sama manusia, yaitu dengan peduli. Al-Quran mengatakan, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman yang bersaudara. Maka faslihu baina akhawaykum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmatnya. Rekan-rekan yang berbahagia,
satu tayangan lagi. Saya izin Mas Agung, masih ada waktu ya saya target ini. Baik ya, kartun lagi nggak apa-apa. Nanti buat anak-anak juga bagus nih. Hidup adalah sebuah dinamika, sesuatu yang luar biasa. Ya, apa yang nggak pernah kita sangka dari sebuah tayangan kartun itu pesan moralnya begitu luar biasa. Bahkan kalau saya boleh cerita, jamaah saya itu sampai menangis melihat bagaimana tayangan ini memberikan pesan moral yang begitu luar biasa, sangat sesuai dengan kehidupan kita, di mana kita dikungkung dengan berbagai arogansi dan sebagainya, jarang membantu orang lain, penuh perhitungan, tapi ternyata Allah telah menyediakan rezeki yang luar biasa untuk setiap yang kita keluarkan. Dan itu adalah bagian dari sifat Duta Bidikap, jujur, tanggung jawab, visioner, kerjasama, adil dan peduli. Ternyata Allah telah menyiapkan berbagai macam kesuksesan ketika kita mau beribadah, mau loyal dengan Allah. Rekan-rekan yang berbahagia, sebuah teamwork, ya inilah sebuah teamwork, dan kita adalah bagian dari teamwork itu. Maka selanjutnya teamwork itu kita kembalikan dalam terminologi awal kita, yaitu together everyone achieves the miracles, bahwa dengan kebersamaan setiap orang akan mampu meraih sebuah hal yang luar biasa, sebuah keajaiban. Mustahil kita sendiri bisa sukses tanpa adanya orang lain. Mustahil seorang Mas Agung bisa berada di BIK tanpa ada bawahan, tanpa ada atasan. Semuanya membentuk sebuah teamwork yang mana masing-masing akan menjalankan perannya. Maka ketika kita berada dalam sebuah teamwork, ya, ini ibaratnya pohon, maka ketika kita menjadi
orang yang di atasnya, orang yang menjadi posisi puncak, ya jangan terlalu lihat ke atas, tapi lihatlah bahwa di bawah kita banyak yang harus kita naungi. Ya, sebagaimana pohon, ada kalanya kita berfungsi sebagai batang, maka jadilah batang yang kokoh untuk menopang pohon tadi. Kalau kita berasal dari cabang, maka jadilah cabang yang mampu menggandeng setiap ranting dan daun. Jikalau kita menjadi bagian dari daun, maka ingatlah, jika fungsimu sebagai daun, jadilah daun yang rimbun, supaya pohon bermanfaat untuk menaungi orang yang kepanasan. Dan jikalau kita berasa menjadi bunga, maka jadilah bunga yang merekah indah, supaya pohonmu terhiasi dan dikenal orang. Ketika kita menjadi buah, maka jadilah buah yang manis, supaya nama baik pohonmu terjaga. Dan ketika kita menjadi akar sekalipun, maka jadilah akar yang kuat menjengkeram ke tanah demi tegaknya struktur pohon tersebut. Kemudian satu kalimat yang perlu kita sampaikan, maka hendaknya semua anggota menanamkan rasa tanggung jawabnya supaya tak saling iri terhadap satu tubuh, satu lembaga, satu badan. Karena sesungguhnya sebagaimana akar, walaupun dirinya tak terlihat, tertimbun tanah dan sering diinjak orang, namun dirinya tak pernah iri untuk menjadi bunga merekah yang ada di atas dan dikenal banyak orang. Karena ia tahu jadi bunga atau buah berisiko untuk dipetik orang tanpa tujuan. Hindarilah sifat sombong dan jadilah manusia yang paling baik, yaitu manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain dan semesta raya. Baik rekan-rekan sekalian, sudah melewati batas waktu yang diberikan pada saya. Nanti masuk sesi diskusi, barangkali akan kita tambahkan beberapa materi sesuai dengan apa yang disampaikan. Baik Pak Agung, sementara saya stop share dulu ya. Luar biasa, alhamdulillah. Sangat khair itu. Sangat dalam banget. Apa ya? Sebetulnya kita nggak perlu peraturan-peraturan, undang-undang, terus kemudian kita nggak perlu ISO-ISOan. Ketika kita balik lagi ke agama kita kan gitu. Di dalam agama itu contoh banyak sekali semacam itu. Mau nggak mau saya harus menyebut Ustadz Siswanto nih. Semacam itu ya tadi ya. Insyaallah. Itu. Jadi banyak banget contoh-contoh yang memang sudah di dalam agama kita, gimana kebaikan-kebaikan dan sangat dalam sebetulnya, yaitu tentang penyuapan tadi, penyuapan di mana di situ akan mengubah hal-hal yang mestinya sesuai, mestinya berjalan begitu saja, dan untuk masyarakat lah, untuk masyarakat, hal-hal untuk masyarakat, tetapi diubah hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu kan itu. Kadang itu tadi kita jadi berpikir juga ya, kenapa kok mereka ya istilahnya yang berbuat semacam itu, mereka kok sampai terjadi berbuat semacam itu kan itu. Itu kan sampai ya kalau di dalam hatian mengelus dada, kok bisa ya, mungkin ya kita introspeksi kita sendiri lah, ya. Insya Allah ya, auzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin bisa jadi kita sendiri hampir mendekati, hampir keserempet hal-hal semacam itu, dan jauh-jauhkanlah kan semacam itu. Oke, mungkin waktu kita sampai pukul 11, masih ada kesempatan sekitar berapa sekarang, 10.25, berarti 35 menitan ya. Ini kami buka kesempatan, mohon nanti dapat ditanggapi Ustaz Siswanto, hal-hal yang mungkin disampaikan oleh teman-teman nih, apa yang mungkin ada di benak teman-teman setelah mendapatkan pencerahan dari Ustadz. Kami persilahkan, Pak Emil, monggo Pak, silahkan.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal Pak Abdul Aziz. Saya baru tahu nama Pak Abdul Aziz dan baru kenal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu kembali dalam acara yang sama. Amin. Terima kasih. Ini Pak Ustadz, berkaitan tadi dengan pembahasan, berkaitan dengan keimanan dalam lingkungan pekerjaan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang saya pertanyakan, bagaimana cara menjaga keimanan kita jika kita berada di lingkungan atau lingkaran pekerjaan yang kurang baik? Dan adakah amalan-amalan yang harus kita lakukan agar niat kita tulus dan ikhlas dalam melakukan pekerjaan tersebut? Mungkin itu dulu, Pak. Dasarnya aja kita melakukan pekerjaan itu, Pak. Makasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Khairil atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang juga menjadi pertanyaan buat kita semua selaku ASN, di mana kita masing-masing punya lahan yang berbeda-beda, tapi ada kemiripan-kemiripan ya. Ada satu wise word yang pernah saya ingat, itu mengatakan living in a good circumstance is good, but making or creating a good circumstance is better. Bagi kita tinggal di lingkungan yang baik itu emang baik-baik saja, tetapi kalau kita mampu untuk menciptakan lingkungan yang begitu baik, yang lebih baik, itu yang paling utama. Ya, maka di sini bagaimana kita menjaga iman kita? Ya, menjaga iman kita tentu tidak bisa dengan sekali dua kali kita ngaji langsung iman kita tumbuh, enggak. Tapi kita ingat bagaimana patah mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wa iman itu sifatnya fluktuasi. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang kurang. Yazidu bitta'ah, dia bisa bertambah dengan ketaatan, dengan amal-amal soleh kita, dan sebaliknya wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang, dia akan menghilang, dia akan menyusut karena kita berbuat kemaksiatan. Maka sejatinya keimanan ini senantiasa harus kita pelihara, kita pupuk. Tidak bisa kita katakan baru selesai sholat Jumat sekali doang, wah orang beriman itu. Tidak. Butuh pelatihan, ya. Butuh pengejauhan tahan yang lebih dalam lagi. Butuh bagaimana kita mampu untuk menghadirkan dalam kehidupan kita. Ya. Terlebih kita bagian dari kementerian ataupun lembaga ataupun badan, jadilah kita pionir. Ya, kebaikan. Mengapa? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, kalau bukan hari ini, kapan lagi? Ya. Kita nunggu, masih ada orang lain, masih ada dia, masih ada atasan. Sama. Ya, semua orang berpikiran sama. Mereka juga berpikiran yang sama. Masih ada bawahan saya, masih ada orang lain. Sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka silakan. Jadilah leadership, pelopor-pelopor kebaikan. Karena kita sebagai agent of change, kita harus menjadi orang yang bisa mengubah menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadilah kita sebagai ASN-ASN yang berakhlak, yang punya kompetensi yang luar biasa, yang bukan cuma mengerjakan sesuatu yang mainstream, tapi kita mampu yang anti mainstream. Ya, selama itu masih dalam core kita, masih dalam rel kita, masih dalam lembaga kita, nggak masalah, silakan. Ya, seperti misalkan hari ini marak di berbagai macam badan, lembaga pengajian setiap hari Jumat atau setiap minggu sekali, itu luar biasa dampaknya dari pengakuan ataupun testimoni rekan-rekan yang ada di berbagai macam lembaga di Bogor ini. Ya, saya sebelum pandemi itu ngisi di PUPR ya, dulu namanya masih Jasa Marga, ya, PU, kemudian PUPR. Ya. Cuman karena pandemi kemudian semua dana dialihkan dan tidak ada pengajian karena memang harus PSBB, ya, harus WFO. Kemudian saya juga ngisi di KB, di P3A2 KB itu. Kemudian juga di Polres Bogor. Ya. Kita menyaksikan bagaimana mereka bertestimoni. Betapa luar biasa satu kajian yang kita sampaikan itu tidak hanya membawa perubahan dalam diri mereka, tapi dalam institusi mereka. Ya, mengubah paradigma masyarakat yang sebelumnya barangkali ketika waktu longgar mereka cuma main catur atau cuma kongko-kongko, rokok, ngopi di luar. Sekarang mereka waktu longgar kemana? Ke musola. Subhanallah. Untuk apa? Sholat duha, meskipun cuma 2 rakaat. Kemudian mulai ngaji. Maka kemudian ketika ngajinya salah, ditemenin temannya, kemudian undang guru tahsin. Itu luar biasa. Ya, kita kapan lagi kalau enggak? Kita siapa lagi? Di kementerian kita, di lembaga kita, di badan kita.
Kalau kita nggak yang membangun masjid, siapa lagi? Kalau kita nggak yang memulai keimanan, siapa lagi? Biarpun orang akan mengatakan, oh kamu masuk iman, masuk bau surga. Biarin saja kata mereka. Ya, karena sesungguhnya seseorang tidak akan pernah dikatakan bagus, tidak akan pernah dikatakan berhasil kalau dia belum pernah diuji, belum pernah dicoba. Ingat awal-awal surah Al-Ankabut, surat ke-29, Alif Lam Mim, Allah mengatakan, apakah kamu merasakan dibiarkan saja yang melakukan ini, melakukan itu sebelum kamu diuji? Nggak mungkin. Kamu pasti akan diuji. Dengan berbagai macam ujian, baru kamu bisa mengatakan orang yang hebat. Ya, maka ujian-ujian, cemuan-cemuan, bullying-bullying yang menerima kita, jadikan sebagai sebuah loncatan ujian bagi kita sedang diuji oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang imannya semakin kuat. Jadi menjaga keimanan intinya lah bagaimana kita melestarikan amal-amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tidak terkontaminasi dengan orang lain, tapi kita mampu mewarnai orang lain di lingkungan di mana kita berada menjadi lebih baik lagi. Ya, itu diantara tip-tipnya ya Pak Khairil. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Ya, sama-sama. Gimana Pak Khairil? Ya, alhamdulillah. Ustadz? Nah, Masya Allah, emang hebat ini Ustadz. Silahkan yang lain. Ini sepertinya pada tutup video ya. Wajahnya. Ada Kang Dian kok. Kang Dian silakan. Ya. Ya, namanya nggak Ustaz. asing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau tadi Pak Hairil terkait dengan bagaimana kalau kita kondisinya di lingkungan yang tidak mendukung, gitu. Kalau saya sih ingin menanyakan terkait bagaimana kita apa ya bahasanya itu harus berada di lingkungan yang mendukung gitu, dan bagaimana membuat lingkungan supaya mendukung gitu Pak. Mungkin seperti itu sih yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Ya. Diputar balik ya. Silakan. Oke. Ya, ini coba kita belajar dari peristiwa di mana peristiwa hijrah ya. Peristiwa hijrah Nabi, ya. Apa sih itu hijrah? Hijrah itu adalah khurujul insan min ad-darul kufri ila daris salam. Ya. Keluarnya seorang manusia dari negeri yang kafir menuju pada negeri yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Saya ambil contoh ringan seperti ini, Pak Dian Ardiansyah ya. Untuk menjawab Bapak ini saya ambil analog dari sebuah kisah, yaitu kisah Israeliat tentang seseorang yang telah membunuh 1000 orang. Ya. 100 orang, bukan 1000, 100 orang. Disampaikan dalam kisah tadi, ada seorang pemuda, dia datang kepada seorang abid. Abid ini zaman dahulu adalah kiai gitu ya, ulama. Ya, kiai atau ahli ibadah. Ya. Abid, disebut dengan abid. Dia datang ke abidnya orang-orang Yahudi pada masa itu, kemudian dia bertanya, wahai abid, wahai ahli ibadah, saya ini sudah membunuh 99 orang. Adakah pintu tobat untukku? Ya, ahli ibadah kaget, wah, sudah membunuh 99 orang masih mau tobat? Ya. Nggak bisa, nggak ada tobat untukmu. Jangankan 99 orang, 1 orang pun kau sudah berdosa. Neraka itu, ya, kata abid. Maka saking jengkelnya mendapatkan jawaban tadi, ia langsung hunus pedangnya, ia bunuh sekalian tuh abid. Ya, kemudian dia pun keluar di tempat ibadah dan dia menemui ketua kampung tadi, bertanya, "Hai ketua kampung, ya siapa yang paling tahu di antara kalian? Tunjukkan padaku. Aku baru saja membunuh abid. Genap sekarang 100 orang telah aku bunuh. Ya, tunjukkan padaku di mana aku bisa menemui orang yang bisa menunjukkan jalan hidayah. Aku ingin bertobat." Baru menyembelih orang ke-100, ngomong pengen tobat. Ya, maka kemudian ditunjukkanlah oleh ketua kampung itu, oh, engkau harus ke sana. Pergilah ke rumah seorang alim. Ya, alim ini ulama, orang yang berilmu. Pergilah ke kampung sana, ya. Di sana nanti kamu bisa beribadah dengan mereka dan jangan pulang-pulang. Ya, kalau kamu pulang, balik lagi nanti kamu menjadi perangnya jelek. Silakan kau pergi ke sana, beribadah dengan mereka di kampung itu. Maka dia pun berangkat menuju kampung alim, kampungnya kiai, kampungnya ulama. Ya, kalau tadi abid ahli ibadah, sekarang dia pergi kampungnya ulama. Ya, ke negeri di mana di situ ditegakkan hukum-hukum agama. Maka dia pun berangkat, beberapa langkah dia meninggalkan tempat itu, tiba-tiba malaikat maut mengambil nyawanya. Begitu udah dicabut nyawanya, matilah dia. Ya, begitu udah meninggal, apa yang terjadi?
turunlah 2 orang malaikat. 1 malaikat rahmat, yang 2 malaikat azab. 2 malaikat rebutan ruhnya orang ini. Ya. Yang 1 kata malaikat rahmat, ini punya saya. Nggak bisa. Ngapain kau bawa dia mau ke surga? Dia belum berbuat apapun. Dia baru jalan-jalan saja. Dia belum beramal apapun. Kata malaikat azab, dia bagianku, dia ahli neraka. Kata malaikat rahmat, enggak, dia udah bertobat. Ya, dia bagianku malaikat rahmat. Mau dibawa ke surga. Enggak selesai-selesai itu urusan. Sampai akhirnya Allah turunkan hakim dalam rupa manusia. Malaikat dalam rupa manusia mengatakan, wahai 2 orang malaikat yang bersengketa, begini saja. Coba kalian berdua ukur jarak tempat yang ia tinggalkan dari rumah Pak RT tadi ya, orang yang tahu tadi, sampai di sini itu lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan dengan jarak yang akan ia tempuh ke rumahnya alim. Ya. Sejatinya jarak yang ditempuh itu baru berlangkah saja, belum banyak. Tetapi Allah berfirman pada bumi, "Ya bumi, silahkan kau mendekati rumahnya alim." Maka tiba-tiba bumi itu bergerak mendekati rumah alim, tempat di mana orang tadi akan bertobat. Maka ketika diukur, ternyata jarak yang ia tempuh sudah jauh lebih panjang dibandingkan dengan jarak yang akan ia tempuh. Nah, maka kemudian ia pun menjadi penghuni surga, padahal belum pernah berbuat amal kebaikan apapun. Nah, intisarinya, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan itu? Jadilah pionir kebaikan. Ya, terlebih barangkali rekan-rekan yang tinggal di kompleks perumahan baru. Perumahan itu belum ada siapa-siapa, kita termasuk penghuni perdana, maka kita lah raja di situ. Maka sebagai rajanya, silahkan buat sesuatu yang baik. Silahkan mulai untuk melakukan hal yang baik. Kalau bisanya cuma ngaji abatasa, silahkan ngaji abatasa. Kalau bisanya cuma adzan, silahkan adzan. Kalau bisanya cuma bikin proposal masjid, silahkan bikin proposal masjid. Ya. Kalau kita nggak mulai, jangan-jangan di luar sana banyak orang sedang melirik, sedang berlomba untuk mendirikan anu di lingkungan kita. Dan sebelum itu terlambat, ambil peran itu. Maka jangan sampai kita kehilangan peran, kemudian kita akan mengatakan, ya kedahuluan deh sama dia. Nah, habis nggak pernah mulai. Ya. Jadi, actionnya dari sekarang. Apa yang kita pandang baik, dan itu bermanfaat untuk umat, wujudkan. Insya Allah akan dibantu oleh orang lain. Ketika kita membuat sebuah kebaikan, percayalah, Allah akan menurunkan balantaranya untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Begitu Pak Dian Ardiansah, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah, cukup Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Iya, kalau katanya Hakim mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita sendiri kan ya, beban itu bisa. Silakan ada lagi mungkin teman-teman. Khairul Aji tadi udah muncul sebentar. Kalau ada yang mau disampaikan, mumpung nih, kayak gitu. Kita mendapatkan sesuatu yang sangat segar sekali, ya, pencerahan di mana kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Hati kita itu mantap bekerja. Kita memang tulus, noting tulus untuk melakukan hal-hal yang memang itu adalah pengabdian kita. Semacam itu ya, Tad ya. Istilahnya memang nggak berpikir dapat berapa sih hari ini saya kan gitu. Apalagi kalau PNS ya. PNS itu kan ya segitu cukup ya gitu. Tapi asal ya itu tadi kalau saya ingetin teman-teman jangan lupa absensi nanti dipotong tukinya. ini kalau hitung-hitungan matematika kan nggak pernah cukup, tapi Allah yang akan mencukupkan. Betul. Jadi kita dengan paling kan 3 atau 4 koma ya, tiap tanggal 4 udah koma gitu. Iya. Tapi Allah telah mencukupkan kita semuanya. Jadi kalau di BIG ini masih ada kalau lupa absen itu jam 6 sampai jam 8. Ketika jam 8 itu lupa absen itu ada pemotongan sekian setengah jam itu berapa. Istilahnya itu maksudnya di dalam kinerjanya, di dalam tunjangan kinerja. Nah, Ini saya juga ingetin kemarin ternyata ada banyak teman-teman, saya juga kaget loh kok ada sampai yang 300 ya gitu, ada yang masih kecil lah 19.000 ini itu loh. Ini kemana aja, jangan sampai lupa nih ini. Sudah berkeluarga kan. Masih lumayan tuh toleransinya sampai jam 8. Kalau di Kementerian Agama itu hanya 7.30.
Lewat dari 730 udah dikurangi 0,25%. Oh gitu. Nah. Pulang cepat atau datang terlambat. Oke, silahkan teman-teman. Izin bertanya Pak Agung. Silakan Ibu Lisa Andika. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf tidak menyalakan video ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk menerapkan sifat-sifat anti korupsi atau anti penyuapan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, itu apakah ada Pak Ustadz contoh-contoh dari Nabi kita terdahulu, mungkin seperti Nabi Sulaiman, yang bisa kita terapkan juga di masa sekarang? Seperti itu Pak Ustadz, terima kasih. Ya, ini juga pertanyaannya bagus sekali Ibu Lisa Andika. Ya, bagaimana kita bisa meneladani orang-orang salaf dulu, ya, para nabi, juga generasi-generasi terdahulu, mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam hal perbuatan, apakah itu yang masuk bagian suap atau bukan? Ya, kita coba bandingkan kisah-kisahnya ya. Kalau tadi sudah saya sampaikan kisah-kisah suap, ya kan sekarang kita coba berikan kisah yang bukan suap. Ya. Satu ketika ada sekelompok sahabat yang sedang safar ya, bersama dengan sahabat-sahabat lainnya, terpisah dengan Nabi. Kemudian mereka kemalaman, dan kemudian di tengah kemalaman itu mereka singgah di sebuah kampung. Ya. Sebagai orang yang baru di kampung tadi, maka mereka pun didatangin Pak RT lah gitu ya. Siapa kalian? Ya, oh kami pendatang. Para pendatang sepertinya kalian ini orang-orang baik-baik saja, orang-orang solih. Bolehkah kita minta bantuan? Bantuan apa? Ketua kami, ya ketua adat kami, sedang disengat binatang berbisa. Dan nggak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan di antara kami. Nasibnya, nyawanya terancam. Jikalau ada di antara kalian yang bisa mengobatinya, tolong obati ketua kami. Ya tamu-tamu tadi, ya orang-orang Muslim, para sahabat Nabi, saling memandang, ya nggak bisa, gimana caranya? Maka kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, iya, saya siap. Ya, maka berangkatlah dia. Ya, dia berangkat menuju ke tempat di mana ketua adat itu sedang sakit. Ya, sakitnya sakit karena binatang berbisa. Ya, kemudian diambil segelas air, dia bacakan Al-Fatihah, diberikan minum ke orang yang sakit tadi. Ya, kemudian sang raja yang sakit tadi itu pun sembuh. Ya, saking girangnya, maka kemudian sang raja memberikan fatwa kepada para penggawanya, tolong kau upahkan pada orang yang telah menyembuhkan dan menyembuhkan nyawaku ini 100 ekor kambing. Maka dia pun diberi upah 100 ekor kambing. Ya, luar biasa, upahnya 100 ekor kambing. Nah, kemudian hal itu pun dia ceritakan kepada Nabi bahwa sahabat kita itu mendapatkan hadiah atau mendapatkan upah 100 ekor kambing dari hasil ngobatin orang yang sakit, orang yang kena binatang berbisa. Maka Nabi bertanya, emang kau obati dengan apa dia? Ya, saya cukup bacakan dengan Al-Fatihah. Dari mana kau tahu itu? Ya, karena aku tahu bahwa engkau, wahai Nabi, pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah sifat. Dan Al-Quran dan Al-Fatihah adalah umul Quran. Maka bagaimana mungkin umul Quran, induknya Al-Quran tidak bisa memberikan satu obat? Maka aku yakin itu, maka aku berikan dia minuman yang telah membacakan Al-Fatihah dan dia sembuh karenanya. Ya, maka kata Nabi, ya kalau gitu mana kambingnya, bagi-bagi dong, saya boleh dikasih satu. Nah, artinya apa? Kalau diberikan 100 ekor kambing itu sebagai hadiah atas jasa dia, itu bukan suap, ya, bukan gratifikasi, itu sebagai upahnya. Ya. Nah, ini kita bisa bedakan nanti dalam lingkungan kerja kita. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi atau bisa membedakan apakah itu suap atau tidak? Tentu akan sangat mudah. Ketika seorang membawa sesuatu untuk mendapatkan pelayanan yang prima, untuk mendapatkan pelayanan yang berbeda dengan yang lainnya, itu hati-hati, bagian dari riswah, bagian dari suap. Ya. Tolong dong, saya dahuluin, jam sekian mau ke sana nih, tolong dahuluin, nanti kirim loh. Mau kasih apa, mau P apa, mau GoPay, mau SoPay, mau Oppo, boleh nanti dikirimin. Nah, itu bagian dari suap,10.000. Meskipun cuma 10.000 uang pulsa, itu bagian dari suap. Kalau kita menerimanya, itu bagian dari suap. Hati-hati ya. Jadi jangan terjebak dengan hal-hal yang sebenarnya itu bukan bagian atau milik kita, kecuali orang itu memberikan dengan tidak ada imbalan apa-apa. Ya, dia tiba-tiba ngasih, kenapa kok kamu ngasih ini? Tanda cinta, ya silakan saja. Tapi kalau misalkan itu berhubungan dengan suatu pekerjaan kita, hati-hati. Karena ada kisahnya, pada masa Nabi ada orang yang mendapatkan riswa itu. Ya.
Ditanya, apa-apaan ini? Oh, ini dapat dari si Anu. Kenapa? Ya karena saya sebagai petugas Anu, gitu ya. Maka kata Nabi, balikin, itu nggak sah buat kamu makan. Mengapa? Andaikan kamu diem di rumah tanpa jabatan, tanpa apapun, apakah barang itu akan datang? Enggak. Ya, berarti barang itu datang karena kamu punya jabatan, karena kamu punya posisi. Andaikan kamu bukan siapa-siapa, nggak akan datang barang itu. Maka hati-hati, itu adalah bagian dari riswah. Ya, ini yang harus kita pahami dan harus kita biasakan bahwa ketika kita sudah menyiapkan diri kita untuk tidak terima berbagai macam suap, insya Allah orang juga akan terkondisikan. Apalagi dengan kita udah ZI ya, ZI itu zona integritas. Ya, terapkan itu benar-benar komitmen 100%, benar-benar zona integritas, bukan cuma sekedar terpampang luas, terpampang lebar-lebar di depan, tapi dalam bobrok. Ya, jangan sampai seperti itu. Zona integritas bukan sekedar slogan, bukan sekedar tulisan, tapi tancapkan di hati kita. Insya Allah akan menjadi bagian keimanan kita. Begitu ya, Ibu Lisa Andika, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, makasih Pak. Sama-sama. Sekali. Mungkin ada satu lagi. Persilahkan satu, kalau tidak ada. Nah. Nggak ada nih? Oke. Mungkin sebagai closing sedikit nih, Ustadz Siswanto. Nih, closing sedikit, pesan-pesannya apa kepada kami untuk bisa menerapkan hal yang tadi, ya supaya tidak lebih mengenal lagi gitu. Saya yakin ini udah mengenal, tapi akan lebih mengenal lagi supaya ingat terus sama ini katanya dari Ustadz Siswanto dulu itu kayak gini nih, ini itu. Itu silahkan. Baik, terima kasih Pak Agung. Menutup pengajian perdana ini ya, saya sampaikan satu hadis dari Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, aksiru dzikra hadhil ladat akni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian, ya, mengingat penghancur segala kenikmatan, yakni kematian. Artinya dengan kita melihat kematian kita, bahwa kita pasti akan mati, kita akan berhati-hati. Ya, tidak ada yang bisa kita sembunyikan, dan apalagi hanya sekedar remeh-temeh ya. Berapa sih orang menyuap kita? Ya, siapa sih yang menyuap kita? Berapa sih kayaannya? Nggak akan seberapa. Ya, hati-hati. Ternyata laporan di akhirat jauh lebih dahsyat. Dan ketika itu kita akan dipertanggungjawabkan. Nggak ada lagi teman kita, nggak ada lagi orang yang kemarin menyuap kita, nggak ada. Yang ada semuanya malaikat zabaniyah yang akan memukul kita kalau kita tidak pernah bertobat dan sekarang. Oleh karena itu tinggalkan apa yang bukan menjadi hak kita. Ingat selalu ketika kita akan melakukan suatu tindakan, oh ya, jangan-jangan setelah ini saya mati. Oh iya, ketika tanda tangan, jangan-jangan saya mati. Oh iya, ketika saya buka rekening, jangan-jangan saya mati. Hati-hatilah, karena setiap kita akan punya rapot dan tinggalkan rapot kebaikan untuk masa depan kita. Terima kasih, Pak Agung. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ini sebagai mention teman-teman juga, ini perhatian kita semuanya. Artinya kita adalah unit pertama di kebetulan unit yang mengadakan inisiasi ini adalah layanan Pak Ustadz Siswanto, unit layanan yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Tentunya ketika memberikan layanan langsung kepada masyarakat, ada sentuhan-sentuhan yang mungkin ada kenapa kok susah kan ya gitu, mendapatkan datanya, gimana caranya, mudah, udah deh saya kasih. Nah, hal-hal yang semacam ini jauh-jauh dihindarkan, jauh-jauh mempersulit hal yang memang sebenarnya mudah gitu, dan tidak usah dipersulit yang memang itu bisa kita permudah juga semacam itu. Apa artinya? Jangan sampai kita berpikir apa yang akan kita kerjakan ini ujung-ujungnya ya dunia lah, istilahnya uang atau imbalan-imbalan yang mungkin akan kita harapkan dari pemberian-pemberian tersebut. Tentunya itu kita jauhkan dan kita berkomitmen lagi-lagi apa yang kita berikan kepada tadi seperti animasi keluarga burung tadi,
Tentunya kalau yang sudah berkeluarga maupun yang mungkin belum berkeluarga, tapi tentunya harus mengabdi kepada orang tuanya juga. Apa yang kita berikan kepada orang tua kita, apa yang kita berikan kepada keluarga kita adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang memang diridhoi oleh Allah. Itu yang dapat kami simpulkan, agama sudah cukup banyak sekali memberikan contoh-contoh yang baik. Nabi-nabi kita, seperti yang disampaikan tadi, yang ditanyakan oleh Mbak Lisa, contoh-contoh yang baik, kita harus bisa membedakan mana yang tadi itu, yang disampaikan oleh Ustaz Siswanto, suap, dan memang imbalan yang memang pantas kita terima. Semacam itu, terima kasih banyak Ustadz Abdul Aziz Siswanto. Saya nggak tahu nih, kok bisa namanya nambah jadi Abdul Aziz, kan selalu saya dulu. Antri DM aja DM. Tidak boleh dibuka di depan umum. Nanti nambah durasi kalau di sini. Terima kasih banyak. Ini akhirnya ketemu di sini reuniannya. Kapan-kapan. Ini kantornya di mana? Di Kemenak Cibinong ya? Ya, kantornya saya tugaskan di Ciomas, Kawat Ciomas, Kecamatan Ciomas. Oh, di Ciomas. Nah, ini yang biasanya ketemu di KUA-nya Ciomas nih. Mungkin bisa ketemu sama beliau di petugas di sana. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Mas Siswanto, Pak Ustadz Siswanto, atas pencerahannya di pagi hari menjelang siang ini. Sangat sangat bermanfaat bagi kami, dan akan kami camkan baik-baik, akan perhatikan baik-baik apa yang sudah disampaikan untuk kami implementasikan. Tentunya semacam itu, bukan sekedar pampangan spanduk atau slogan-slogan saja, tetapi memang ada di dalam hati. Itu yang menjadi tujuan dari penerapan ISO 37001 ini. Jadi nggak sekedar teks atau dokumen, tetapi memang itu sudah istilah mendarah daging dan menjadi suatu kebiasaan. Gitu. Sehingga lagi-lagi tadi nothing tulus, bekerja, berkinerja untuk sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ini Mas Indra kok nggak ngomong nih tadi. Mas Indra biasanya yang banyak tertanya kayak gini nih. Ini masih masuk.